Puskesmas Kecamatan Johar Baru mempersembahkan laktasi, layanan konsultasi dan edukasi pada ibu hamil. Hai Mams, siapa yang sudah gak sabar nih nunggu kelahiran buah hatinya? Pasti rasanya campur aduk ya, ada khawatir, deg-degan, juga gak sabar. Meskipun Mams sudah tahu tanggal perkiraan lahirnya, tapi belum tentu sesuai ya dengan prediksi dokter atau bidan. Karena hari perkiraan lahir bisa maju atau mundur. Tapi, Mams tidak usah khawatir. Yang terpenting, tetap memantau kondisi janinnya dengan melakukan pemeriksaan rutin. Nah, Mams sudah tahu belum apa saja sih tanda-tanda mulainya persalinan? Yuk kita bersama-sama pahami tanda-tandanya. Tanda persalinan yang pertama adalah timbulnya lendir bercampur darah. Keluarnya lendir bercampur darah menandakan sudah adanya penipisan pada leher rahim. Tapi belum tentu sudah ada pembukaan ya Mams. Hal yang harus diperhatikan ketika Mams mengalami keluarnya lendir darah yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua, perhatikan apakah keluarnya lendir bercampur darah diiringi dengan timbulnya kontraksi teratur. Jika Mams hanya mengalami keluar flek darah tanpa adanya mules atau keluar air-air, Mams masih boleh menunggu di rumah sampai munculnya kontraksi yang teratur. Namun, jika timbulnya flek darah disertai adanya mules serta keluar air, Mams harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Tanda persalinan yang kedua yaitu mules atau kontraksi yang teratur. Mams, kontraksi atau mules yang teratur memegang peranan penting dalam proses persalinan. Karena semakin teratur dan semakin lamanya kontraksi tersebut muncul, maka pembukaan pun normalnya semakin bertambah. Dan proses persalinan pun semakin dekat. Mungkin Mams masih ada yang belum paham nih, bagaimana sih cara menilai kontraksi yang teratur? Kontraksi atau mules yang teratur biasanya akan muncul tiap 5 menit sekali. Lamanya sekitar 30-60 detik dan berlangsung rutin selama 2 jam. Jika Mams sudah mulai merasakan mules yang teratur, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk diperiksa lebih lanjut oleh bidan atau dokter. Tanda persalinan yang ketiga yaitu keluarnya air-air atau pecah ketuban. Pecah ketuban adalah kondisi di mana selaput ketuban yang melindungi bayi di dalam kandungan pecah, sehingga menyebabkan air ketuban terus-menerus keluar. Jika Mams mengalami kondisi pecah ketuban, tetap tenang ya dan segera cari pertolongan. Lalu, perbanyak minum air putih sambil menyiapkan kebutuhan untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Dan yang terakhir, jangan ditunda untuk segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit bersama pendamping, meskipun belum disertai rasa mules. Karena hal tersebut dapat beresiko menimbulkan infeksi dan harus dipantau langsung oleh tenaga medis. Nah, itu dia Mams, tanda-tanda persalinan. Tapi tahu nggak sih Mams, beberapa ibu hamil ada yang mengalami kondisi tanda bahaya di masa kehamilannya. Mams harus waspada ya, karena jika mengalami salah satu tanda bahaya dalam kehamilan, Mams harus segera mendapat penanganan agar kehamilan yang sedang Mams jalani dapat berjalan lancar sampai dengan persalinan. Mams udah pada tahu belum nih apa aja sih tanda bahaya dalam kehamilan itu? Nah, ini dia Mams tanda-tandanya. Yang pertama yaitu muntah secara terus-menerus dan tidak mau makan. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, akan menyebabkan ibu dan janin yang dikandung mengalami kurang gizi dan dehidrasi. Tanda bahaya dalam kehamilan yang kedua yaitu perdarahan. Perdarahan bisa terjadi saat hamil muda maupun hamil tua. Saat hamil muda, perdarahan bisa menjadi pertanda
resiko keguguran maupun hamil anggur. Dan pada saat hamil tua, perdarahan bisa menjadi tanda letak ari-ari yang menutupi jalan lahir. Yang ketiga, yaitu pecah ketuban atau kontraksi sebelum waktunya. Mams harus waspada ya jika kontraksi yang muncul semakin sering dan masih jauh dari hari perkiraan lahir. Karena hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur. Yang keempat, yaitu gerakan janin berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Normalnya, gerakan janin bisa dirasakan lebih dari 12 kali dalam sehari. Namun, setidaknya gerakan janin harus mams rasakan tiap jam. Yang kelima, yaitu sakit kepala disertai bengkak pada tangan, kaki, dan wajah. Mams harus waspada ya. Jika sakit kepala disertai dengan riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, nyeri ulu hati, pandangan kabur, dan juga bengkak pada tangan, kaki, dan wajah merupakan tanda-tanda dari preeklamsi atau keracunan kehamilan. Jika tidak segera mendapat pertolongan, kondisi preeklamsi bisa berubah menjadi eklamsi atau kejang. Tanda bahaya dalam kehamilan yang terakhir adalah demam tinggi. Jika mengalami demam, segera perbanyak minum air putih ya mams, dan pantau kenaikan suhu tubuh. Karena jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, bisa menjadi pertanda infeksi loh mams. Itu dia mams, tanda bahaya dalam kehamilan yang perlu mams waspadai. Jika mams mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan atau tanda persalinan, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya mams. Dengan begitu, kondisinya bisa dideteksi sedini mungkin dan segera mendapat penanganan oleh ahlinya. Yuk, jaga ibu, jaga janin, kehamilan sehat, generasi hebat.